Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church dari Los Angeles. Pagi hari ini kita akan membahas komitmen penuh yang akan diambil dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 27. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021. Kita akan buka di dalam doa. Tuhan Yesus berbicara kepada kami, mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Kami akan berkomitmen dalam melayani Engkau, dalam mengikuti Engkau, sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Terus pimpin setiap langkah kaki kehidupan kami Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan ini. Tangan Tuhan membimbing kami, menyertai kami, sehingga kami berada di tempat di mana Tuhan inginkan kami berada. Terpuji Engkau saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai 27 dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata, ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi apa artinya membenci bapak dan ibu, istri, saudara laki dan perempuan sebagainya. Bukan literally, bukan secara harfiah artinya demikian. Kita akan melihat dalam konteks yang sebenarnya, bukan benci dalam arti emosional, tapi preferensi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, buat saat ini segala sesuatu harus dilepaskan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ini opening statement saya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Artinya kita tidak dapat membagi fokus kita, perhatian dan cinta kasih kita kepada sesuatu yang lain dengan menempatkan yang lain itu di atas Yesus. Tidak mungkin. Nah, disinilah arti kata daripada komitmen penuh itu. Untuk dapat mengerti lebih baik apa yang dimaksudkan dengan komitmen penuh, mari kita pelajari terlebih dahulu persamaan antara seorang murid dan seorang Kristen. Seorang murid dan seorang Kristen. Baik, kita belajar. Istilah Yunani untuk murid dalam Perjanjian Baru disebutkan sebagai mahetes, yang berarti lebih dari sekedar siswa, lebih dari sekedar pelajar, lebih dari sekedar seorang mahasiswa ataupun mahasiswi. Seorang murid adalah seorang pengikut. Seorang murid adalah seorang pengikut. Seorang yang mengikuti sepenuhnya ajaran orang lain, menjadikannya, artinya menjadikan pengajaran tersebut sebagai pedoman hidup dan perilakunya. Orang Farisi membanggakan diri sebagai murid Musa, seperti yang tertulis dalam Yohanes 9 ayat yang ke-28. Pengikut Yesus disebut sebagai murid jauh sebelum mereka disebut Kristen. Nah, pemuridan mereka dimulai dengan panggilan Yesus. Jadi Yesus memanggil murid-muridnya ini ya. Dimulai dengan panggilan Yesus. Yesus mengatakan, follow me, ikut aku. Dan Yesus memberikan syarat kepada mereka untuk melatih keinginan mereka yang bersedia atas dasar pilihan mereka secara sukarela, menggunakan free will mereka untuk mengikuti Yesus. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius, pasal yang ke-9, ayat yang ke-9.
Yesus dalam hal ini cukup eksplisit tentang harga mengikut Dia. Dia memberi penjelasan tentang itu. Pemuridan membutuhkan kehidupan yang benar-benar berkomitmen. Siapa di antara kamu yang tidak menyerahkan segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Siapa di antara kamu yang tidak menyerahkan segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Artinya hidup manusia adalah terpenting bagi manusia itu sendiri. Hidupnya penting banget. Ini harus diserahkan kepada Tuhan. Dan ini pun menjadi milik Tuhan pada saat kita mengatakan, ya Tuhan, aku ingin menjadi muridmu. Menjadi murid itu tidak bisa sehari 2 hari. Kita sekolah pun harus komitmen sampai selesai. Kalau tidak, kita tidak pernah dapat lulus dari sekolah itu. Sekolah dasar, dari sekolah dasar SMP SMA, kita berlangsung 12 tahun. Kita harus komit penuh di dalam hal ini. Sampai kita menyelesaikan sekolah dan masuk college, universitas. Sampai kita mendapatkan degree di dalam hal ini. Mengikut Yesus, lulusnya saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Tidak ada jalan mundur. Tadi Jendri sudah menyanyikan, no turning back. Aku tidak ingkar, aku tetap mengikuti sampai kepada kesudahannya. Jadi di dalam hal ini diperlukan pengorbanan. Kata Yesus kepada murid-muridnya seperti tertulis dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dia katakan, barang siapa yang mau, artinya pilihan. Pilihan itu ada pada kita masing-masing. Barang siapa mau mengikut aku, itu pilihan. Jadi kalau kita sudah memilih, kita tahu konsekuensinya, itu sampai kesudahan zaman. Kita berada bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun yang diberikan, tugas apapun yang diberikan kepada kita, harus kita lakukan dan memberikan yang terbaik di dalam hal ini. Tidak semua, saya ulangi, tidak semua pengikut Yesus mampu membuat komitmen seperti itu. Ada banyak orang-orang yang meninggalkan Yesus setelah beberapa saat. Ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 66. Sejak waktu itu, banyak dari murid-murid Yesus berbalik dan tidak lagi mengikuti dia. Yesus bertanya kepada Petrus dan teman-temannya, kalian mau pergi juga? Silahkan. Nah, Petrus menjawab, Tuhan, Engkau segala-galanya. Kemana lagi kami harus pergi? Ini komitmen. Yesus menggunakan istilah murid atau disciple, tetapi tidak pernah menggunakan perkataan Kristen kepada para pengikutnya. Contoh pertama dari kata Kristen ditemukan dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-11, ayat yang ke-26. Saya kutipkan, para murid pertama kali disebut orang Kristen di Antioquia. Ini pertama kali. Nah, kebanyakan sarjana Alkitab dalam hal ini setuju bahwa kecil sekali kemungkinannya bahwa orang-orang percaya ini yang memberikan nama Kristen kepada diri mereka sendiri. Mereka yang melabelkan, sedikit sekali, kecil sekali kemungkinannya. Jadi gereja mula-mula memiliki nama lain untuk diri mereka sendiri. Nama yang diberikan bukan Kristen. Nama yang diberikan adalah murid. Orang-orang kudus. Saudara-saudara seiman. Seperti itu nama yang diberikan kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak menamakan diri mereka Kristen, tapi ini besar kemungkinan diberikan oleh pihak lain. Nah, nama Kristen yang berarti milik Kristus tampaknya diciptakan oleh orang-orang di luar gereja yang melihat mereka. Itu kemungkinan besar dimaksudkan sebagai istilah yang menghina pada waktu itu. Hanya 2 kali kata itu muncul dalam Perjanjian Baru. Artinya perkataan Kristen hanya muncul 2 kali dalam Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 26 ayat 28 dan 1 Petrus 4 ayat 16. Gagasan bahwa istilah Kristen pada mulanya adalah sebuah penghinaan mendapat dukungan dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Tertulis seperti ini. Namun, kata Rasul Petrus, jika kamu menderita sebagai orang Kristen, jangan malu.
Jangan malu, katanya. Tetapi pujilah Tuhan, karena kamu menyandang nama itu. Nama itu diberikan, walaupun segala sebagai penghinaan. Ya, kalau akibat nama itu, karena julukan tersebut diberikan, kamu menderita, jangan malu menggunakan perkataan Kristen yang artinya milik Kristus. Puji Tuhan, karena nama itu dilekatkan kepada pribadimu. Artinya orang melihat bahwa engkau adalah pengikut Kristus. Engkau terikat dengan Kristus yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Tidak ada bencana, tidak ada penderitaan, tidak ada apapun juga, kata Alkitab, yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus sampai selama-lamanya. Nah, secara alkitabiah, seorang Kristen adalah murid Kristus. Seorang Kristen adalah seseorang yang telah menempatkan imannya kepada Tuhan Yesus. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Seorang Kristen telah dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Seorang Kristen milik Kristus. Dan setiap hari diubah. Makin hari makin serupa dengan Kristus itu sendiri. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat ke-18. Nah, seorang Kristen sejati, yang saya maksudkan bukan Kristen KTP, bukan Kristen abal-abal, harus menjadi murid Kristus juga. Seseorang tidak dapat mengatakan aku orang Kristen tanpa menjadi murid Kristus. Tidak mungkin. Artinya, dia telah menghitung harganya dan telah sepenuhnya menyerahkan hidupnya untuk mengikuti Yesus. Dia menerima panggilan untuk berkorban. Menerima panggilan, saya ulang, untuk berkorban. Dan mengikuti kemanapun Tuhan memimpin. Sehingga di mana Yesus berada, di situ pun para murid-muridnya harus berada. Murid Kristus penuhnya menganut ajaran Yesus. Menjadikan Kristus sebagai prioritas nomor satu dan tidak ada yang lain selain Kristus sebagai nomor satu. Dan hidup sesuai dengan ajaran dan teladan yang telah diberikannya. Yesus secara aktif terlibat dalam memuridkan orang Kristen melalui murid-muridnya. Jadi dia terlibat dalam memuridkan orang-orang Kristen lainnya melalui murid-muridnya yang telah terlebih dahulu dimuridkan oleh dia. Nah, seorang murid Kristus sejati adalah orang yang percaya kepada Kristus dan memiliki hidup baru melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Karena ia mengasihi Kristus, seorang Kristen juga akan menjadi murid yang taat. Paulus menggambarkan realitas menjadi seorang murid Kristus. Galatia 2:20 mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia melihat sebuah kebenaran ini, dan dia melihat dirinya, dan dalam hubungannya dengan Kristus yang hidup di dalam kehidupannya, memberikan hidup sepenuhnya kepada Kristus, karena Kristus telah terlebih dahulu menyerahkan hidupnya bagi Rasul Paulus. Sehingga dia mengadakan suatu komitmen penuh kepada Kristus itu. Seorang murid Kristus sejati adalah orang yang percaya. Saya katakan tadi, artinya bukan hanya sekedar percaya, tapi menjadi pelaku dari apa yang dipercayainya. Kalau dia mempercayai sesuatu tapi tidak melakukannya, ini yang menjadi teori. Karena Alkitab juga berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Semuanya teori sampai kita melakukan apa yang kita ketahui. Melalui pengetahuan yang telah diberikan kepada kita melalui firman-Nya. Kita aplikasikan di dalam hal ini. Itulah murid yang sejati tersebut. Kita belajar pun demikian. Kalau enggak, kita tidak pernah akan bisa membaca sampai hari ini. Apa artinya menghitung biaya sebagaimana dinyatakan dalam Lukas 14 ayat 28 tadi. Dalam Lukas 14 sampai ayat 25 sampai 33, Yesus menjabarkan syarat-syarat pemuridan. Ada banyak orang yang mengikuti dia. Semua orang menyukai mujizat. Semua orang menyukai keajaiban.
semua orang menyukai penyembuhan dan makanan gratis. Yesus itu keren, kata mereka. He is cool. Yesus menjadi buah bibir di mana-mana. Dan Yesus adalah tren terbaru. Bukan hanya pada waktu itu, sampai hari ini. Tapi dia tahu, Yesus tahu hati mereka. Dia tahu mereka menginginkan manfaat dari apa yang dia lakukan daripada pemahaman tentang siapa dia. Lebih ingin memanfaatkan makanan gratis, lebih ingin memanfaatkan penyembuhan, lebih ingin memanfaatkan mujizat dan sebagainya daripada pemahaman yang sebenarnya tentang jati diri, gambar diri Yesus Kristus itu sendiri. Mereka mencintai karunia-karunia dari Tuhan Yesus Kristus ini. Bukan kehidupan yang dia rencanakan untuk mereka melalui panggilannya yang disampaikannya. Mereka lebih tertarik kepada mujizat daripada kepada Kristus dan hidup kekal yang ditawarkannya. Jadi Yesus menjelaskan apa yang diperlukan untuk menjadi salah satu pengikutnya, muridnya. Nah, saya bacakan terlebih dahulu dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 33 supaya jelas konteksnya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun banyak sekali ya, mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ayat 28, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu." Ayat 29, "Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Ayat 30 sambil berkata, "Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Mulai mengikut Yesus, tapi tidak mengakhiri sampai kepada kesudahan yang masuk ke dalam kerajaan surga." Nah, ayat 31. "Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang saja ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. 32. Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, artinya di antara kita, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Artinya kita harus membara banget dalam kasih kita, dalam cinta kita kepada Yesus Kristus, sehingga kita dapat memberikan pengorbanan terbesar bagi Yesus yang telah terlebih dahulu mengorbankan dirinya dan segala-galanya, meninggalkan surga menjadi manusia, mati untuk membayar dosa kita. Kalau dia sudah mau melakukan itu, kita wajib melakukan pengorbanan demi mencintai Yesus ini. Yesus mengatakan banyak hal dalam ilustrasi sederhana itu. Dia dengan cepat mengakhiri gagasan bahwa dia menawarkan semacam program kesejahteraan. Meskipun karunia hidup yang kekal itu gratis bagi siapa saja yang meminta, sesuai Yohanes 3 ayat 16, permintaan itu memerlukan pemindahan kepemilikan. Lukas 9 ayat 23, Galatia 5 ayat 24. Menghitung biaya, berarti mengakui dan menyetujui persyaratan yang diberikan terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus ini. Dalam mengikuti Yesus, kita tidak bisa hanya mengikuti kecenderungan kita sendiri. Kita tidak dapat mengikuti Yesus dan jalan dunia pada saat yang bersamaan. Tidak mungkin. Mengikuti dia, mengikuti Yesus bisa berarti kita kehilangan hubungan dengan anggota keluarga. Kita kehilangan mimpi dan cita-cita kita, hal-hal materi, atau bahkan hidup kita, nyawa kita, karena akan disiksa oleh orang-orang antikristus. Mereka yang mengikuti Yesus hanya untuk apa yang bisa mereka dapatkan, tidak akan bertahan ketika keadaan menjadi sulit. Jadi motivasi mereka jelek. Mereka ingin mendapatkan mujizat, mereka ingin dapat hidup kekal, tapi tidak ingin melakukan bagian mereka yang dituntut di dalam
mengikuti Kristus itu. Ketika cara Tuhan bertentangan dengan cara kita, kita akan merasa dikhianati oleh iman yang dangkal, iman kita yang dangkal, karena merasa kita tidak lagi yang pertama dan terutama. Kok nggak boleh sih? Kok harus begitu sih? Tuhan harus mengerti dong. Kita memberikan 1001 macam alasan untuk membenarkan diri kita, sekalipun itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan demi kenikmatan daging kita. 2 hari yang lalu saya baru menjawab sebuah pertanyaan seperti itu. Apakah salah? Bagaimana caranya? Karena saya takut kehilangan pekerjaan, saya harus entertain demi bisnis untuk hal-hal sekalipun bertentangan dengan moral. Apa kata Alkitab? Nah, kalau kita berani terbuka, kita menjerumuskan orang ke dalam dosa tersebut, menawarkan tindakan amoral tersebut, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan dan terhadap keselamatan jiwa orang tersebut. Karena lebih baik dibenci karena kita mengatakan kebenaran namun masuk surga, daripada dicintai mengatakan kebohongan namun masuk neraka. Pilihannya ada pada kita karena kita mengerti mengapa kita menjadi seorang pengikut Kristus. Orang-orang Kristen jenis ini yang luntur pada saat badai menerpa tidak pernah akan bertumbuh dalam iman mereka. Jika kita belum menghitung biaya menjadi anak-anak Tuhan, kita akan berpaling dari ancaman pengorbanan dan menemukan sesuatu yang lain untuk memuaskan keinginan egois kita, keinginan daging kita. Dalam pelayanan Yesus di bumi, ada saatnya makanan gratis berhenti dan opini publik menjadi buruk karena mereka tidak lagi mendapatkan apa yang mereka ingini. Lihat, 1 minggu sebelumnya orang melemparkan pakaian mereka, Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. 1 minggu kemudian, kelompok yang sama, the same crowd, mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Seminggu jaraknya berbeda di dalam hal ini. Kerumunan yang bersorak menunggu kedatangan dia, mengeluh-elukan dia, menjadi kerumunan yang mencemooh, bahkan menuntut agar ia disalibkan. Dan Yesus tahu sebelumnya bahwa itu akan terjadi. Yesus mengakhiri uraiannya tentang biaya pemuridan dengan pernyataan yang menakjubkan. Katanya seperti berikut. Ini penting banget. Pay attention. Siapa di antara kamu yang tidak melepaskan segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33 tadi. Melepaskan mungkin berarti kita menyerahkan sesuatu secara fisik. Tetapi lebih sering itu berarti kita melepaskan secara emosional sehingga apa yang kita miliki tidak lagi menguasai kita. Kita tidak dikuasai oleh sesuatu yang kelihatannya milik kita karena semuanya toh akan kita tinggalkan pada saat Tuhan memanggil kita pulang. Ketika kita menjadi salah satu miliknya, kita akan melayaninya dan bukan melayani dunia karena kita bukan lagi milik dunia ini. Kita harus membuat pilihan karena kita tidak dapat melayani Tuhan dan Mamon pada waktu yang sama. Matius 6 ayat 24 berkata demikian. Penguasa muda yang kaya raya ketika dihadapkan dengan pilihan itu berpaling dari Yesus. Nggak bisa dia. Terlalu mencintai dunia dan segala isinya. Misalkan kita mengetahui bahwa kita telah diberi sebuah kondominium yang semua biayanya dibayar di sebuah pantai di Hawaii. Asik kan? Lengkap dengan tiket pesawat, mobil, makanan, bahkan diberikan bonus yaitu pembantu ikut serta. Kita bisa membual, menceritakan tentang gaya hidup kita yang baru itu, merencanakannya dan memimpikannya, mengiming-imingkannya. Tetapi sampai kita berkemas, siap-siap dan meninggalkan rumah kita yang ada pada saat ini, kehidupan baru tidak benar-benar milik kita. Artinya, kita tidak pernah dapat tinggal di Hawaii, namun juga tetap tinggal di kampung halaman kita di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, dan sebagainya ini pada waktu yang bersamaan. Tidak mungkin. Harus pilih salah satu, mau di Indonesia atau di Amerika. Banyak orang mendekati, perhatikan ini, banyak orang mendekati kekristenan dengan cara yang sama. Mereka menyukai gagasan untuk tentang kehidupan yang kekal. Melarikan diri dari neraka. Mereka nggak mau masuk neraka. Dan memiliki Yesus yang siap membantu dan memanggil mereka.
mereka suka mujizat, mereka suka berkat-berkat jasmania. Tapi mereka tidak rela meninggalkan kehidupan yang mereka jalani sekarang. Nggak mau. Keinginan, gaya hidup, dan kebiasaan berdosa mereka terlalu berharga bagi mereka. Hidup mereka mungkin menunjukkan perubahan kecil, mulai menghadiri gereja atau meninggalkan dosa-dosa tertentu yang besar mungkin. Tetapi mereka ingin mempertahankan kepemilikan atas segala sesuatu yang lain. Cinta dunia mereka, cinta dosa-dosa tertentu. Yesus berbicara dalam Lukas 14 kepada mereka yang memiliki pola berpikir seperti itu, gaya hidup seperti itu, lifestyle seperti itu. Kita tidak dapat memperoleh keselamatan melalui perubahan gaya hidup atau perbuatan baik lainnya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tetapi ketika kita memilih untuk mengikuti Kristus, kita harus melepaskan kendali atas hidup kita. Seperti tadi, kita kalau mau hidup di Hawaii, kita harus meninggalkan Indonesia sebagai orang Indonesia. Tidak dapat dua-duanya. Ketika Yesus memegang kendali, maka kita akan memperoleh hidup yang sebenarnya seperti yang direncanakannya. Dalam perumpamaan Yesus tentang penabur, hanya tanah yang memungkinkan benih itu berakar yang dapat menghasilkan buah yang disebut baik. Jika kita ingin menjadi murid Kristus, pertama-tama kita harus menghitung biaya mengikuti Dia. Apa yang dimaksudkan ketika Yesus memerintahkan kita untuk membenci ayah dan ibu? Seperti yang tertulis dalam Lukas 14 ayat 26 tadi. Pertama, kita harus mengambil ayat ini dalam konteks pasal 14 ini. Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Dan seperti guru yang baik, dia membuat murid-muridnya berpikir. Dalam hal ini, dia memulai dengan pernyataan kebenaran yang sulit dimengerti. Kemudian, dia menjelaskannya dengan metafora, dengan sebuah perumpamaan. Pernyataan yang benar adalah seperti yang tertulis dalam Lukas 14:26. Kita uraikan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tampaknya, jika kita tidak membenci keluarga kita, kita tidak dapat menjadi murid Yesus. Atau adakah sesuatu yang lain di balik pertanyaan ini yang terlewatkan oleh kita? Ada nggak sih? Apakah yang dimaksudkan oleh Yesus itu sesungguhnya dengan perkataan benci ini? Apakah benci secara emosional? Atau ada sesuatu yang lain yang terkandung di dalam perkataan benci sehingga kita tidak dapat mengambil perkataan benci sebagai benci dalam bentuk emosional ini tadi? Berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus membenci ayah dan ibu kita, Yesus menceritakan sebuah metafora. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang pria yang membangun rumah tanpa terlebih dahulu menghitung biayanya. Lukas 14 ayat 28-30 tadi. Pria itu menemukan bahwa dia tidak dapat menindaklanjuti dengan apa yang dia mulai lakukan. Berhenti karena nggak cukup biaya untuk membangun rumah. Dia meninggalkan rumah yang belum selesai karena dia tidak dapat membayar upah yang diminta. Dia tidak dapat membayar apa yang diminta. Ilustrasi Yesus membantu menyelesaikan pernyataan sulitnya tentang membenci ibu dan ayah kita. Yaitu kita harus menghitung biaya dan harga menjadi murid. Ada biaya dan harganya. Dan itulah inti dari bagian ini. Artinya kalau kita mengambil keputusan mengikuti Yesus, kita harus stick dengan komitmen kita, ikut Dia sampai akhir, sampai kita bertemu dengan Dia muka dengan muka. Untuk menjadi murid, kita harus rela menyerahkan segala-galanya bagi Yesus. Dalam Lukas 14 ayat 33 tadi. Mengikuti Yesus membutuhkan komitmen dan kesetiaan. Tanpa komitmen dan kesetiaan tidak pernah mungkin dapat mengikuti Yesus. Ini pengajaran daripada Alkitab yang telah kita baca. Bukan saya punya keinginan, bukan kehendak saya, bukan kemauan saya,
tapi ini tertulis di dalam Alkitab dan saya hanya membaca dan menyampaikannya. Bahkan jika orang tua kita memilih, seandainya orang tua kita memilih untuk tidak mengikuti Tuhan, kita harus tetap setia mengikuti Tuhan sesuai dengan janji kita kepadanya. Inilah komitmen penuh itu, yaitu kita tidak akan mengingkari janji kita untuk tetap mengikuti Dia sebagai muridnya. Jika dan ketika kita dihadapkan pada pilihan menyakitkan antara kesetiaan kepada keluarga versus kesetiaan kepada Yesus, kita harus memilih Yesus. Sulit, tapi inilah bukti kecintaan kita kepada Tuhan Yesus itu. Antara memilih mengikuti program yang ditawarkan oleh orang tua dan menghadiri kebaktian. Kita harus menghadiri kebaktian. Bahkan jika anggota keluarga kita tidak mengakui kita karena kita menjadi orang Kristen, mengusir kita, serta memutuskan hubungan keluarga dengan kita, karena kita menjadi seorang Kristen, kita harus tetap mengikuti Kristus. Dalam pengertian inilah kita membenci keluarga kita. Perintah Yesus untuk membenci ayah dan ibu mengharuskan kita untuk memprioritaskan hubungan kita dengan Yesus daripada hubungan kita dengan orang tua, saudara kandung, dan anggota keluarga lainnya. Tentu saja kita harus mengasihi anggota keluarga kita, dan kita ingin mereka mengasihi dan mengikuti Tuhan. Pasti itu. Pada saat yang sama, Yesus menegaskan sesuai perintah kelima dalam 10 perintah Allah, bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Markus 7 ayat 9-13. Hormati orang tuamu, kasih orang tuamu. Nah, kalau Yesus mengatakan demikian, benci di sini bukan dalam konteks secara emosional. Karena kalau konteksnya emosional, kita telah menyalahi hukum untuk menghormati orang tua. Maka Yesus mengadakan kontradiksi, tapi tidak demikian. Tapi preferensi dalam hal ini. Mengikuti program yang disediakan oleh orang tua atau mengikuti perintah Tuhan Yesus. Preferensi dalam ini kita adalah Tuhan Yesus di dalam hal ini. Dan Paulus dengan tegas memperingatkan bahwa jika ada seseorang yang tidak memeliharakan anak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. 1 Timotius 5:8. Kita diperintahkan untuk merawat, memelihara anggota keluarga kita. Pernyataan Yesus bahwa kita membenci ayah dan ibu harus dilihat dalam kaitannya dengan keseluruhan kitab suci. Maksudnya bukanlah bahwa kita harus tidak berperasaan secara emosional terhadap keluarga kita, hanya saja kita harus lebih mengasihi Tuhan Yesus. Preferensi kita. Bagaimana jika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan antara mengikuti permintaan bos di tempat pekerjaan yang bertentangan dengan moral Kristen dengan konsekuensi dipecat dari tempat bekerja jika kita tidak mengikuti permintaan bos? Akankah kita mengikuti permintaan bos ataukah tetap kita setia kepada Kristus dan melakukan kehendaknya dengan kemungkinan diberhentikan dari tempat kerja? Kita telah menghitung biaya yang harus kita bayar. Kita telah mengetahui harganya di dalam hal ini. Kalau pertindakan amoral tetap kita kerjakan demi untuk memajukan perusahaan, ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita dan kita bukanlah pengikut Kristus. Banyak orang berpendapat bahwa kita harus memenuhi permintaan bos sekalipun bertentangan dengan moral Kristen. Banyak orang berpendapat begitu lagi dan lagi, bahkan 2 hari yang lalu saya baru bertemu dengan orang seperti itu. Apakah ini sebuah tindakan yang benar? Permintaan bos yang bertentangan dengan moral Kristen belum mengharuskan kita menyerahkan nyawa kita. Tadi bahkan dikatakan, barang siapa tidak membenci nyawanya sendiri, tidak menyerahkan itu, tidak layak menjadi muridku. Jika kita tidak sanggup mengambil tindakan yang sesuai dengan moral Kristen berdasarkan iman kepercayaan kita, bagaimana mungkin jika dari kita dituntut untuk menyerahkan nyawa kita karena iman kepercayaan kita? Saya pernah melakukan ini, menolak tuntutan bos untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang di luar moral demi memajukan perusahaan. Saya menolak. Yang lainnya boleh, tetapi yang satu ini tidak, karena tidak sesuai dengan iman kepercayaan saya.
Konsekuensinya saya mengerti. Tapi tetap saya harus memilih untuk melakukan apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan saya. Jadi kalau saya menyampaikan ini, saya bukan hanya sekali, tapi beberapa kali saya sudah melakukan ini, menjalankan ini dengan segala konsekuensi yang mungkin terjadi. Tapi tetap aja saya ada di company yang sama. Kita tidak boleh lupa bahwa syarat yang diberikan Tuhan Yesus untuk dapat mengendali pengikutnya bukan saja bahwa orang tersebut harus membenci ayah dan ibunya, bahkan nyawanya sendiri. Lukas 14 ayat 26 tadi. Yesus tidak mengajarkan kebencian emosional terhadap orang tua lebih dari dia mengajarkan kebencian terhadap diri sendiri. Penekanannya adalah pada penyangkalan diri dan penyerahan mutlak. Segera setelah Yesus memberikan instruksi tersebut, ia menyambung pernyataannya tersebut dalam Lukas 14 ayat 27 agar setiap pengikutnya bersiap sedia untuk memikul salibmu sendiri. Artinya, kalau orang tua menghendaki harus melakukan itu, kita memilih Yesus, ya kita bersedia dikucilkan. Kita harus bersedia, kamu bukan anak lagi dan sebagainya. Kita harus memikul salib demi Kristus ini. Kebencian yang dimaksudkan Tuhan Yesus bukanlah dalam pengertian tidak mengasihi orang tua, sekali lagi, atau anggota keluarga. Karena hal ini sangat bertentangan dengan karakter Allah yang adalah kasih, di mana kasih Allah ini tidak pernah dapat berubah oleh faktor eksternal apapun. Dalam konteks inilah kita mengerti bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, yang berarti taat kepada kehendak-Nya lebih daripada taat kepada kehendak manusia. Kata membenci dalam Lukas 14 ayat 26 layak untuk ditinjau dari dekat. Dalam kitab-kitab Ibrani, perbedaan antara kasih dan kebencian kadang-kadang digunakan untuk menyatakan preferensi. Nah, kita bahas ini. Misalnya, dalam menangani warisan, dalam pernikahan poligami, hukum Musa pada waktu itu mengacu pada 2 istri. Yang satu dikasihi dan yang lain dibenci, menurut kata-kata yang tertera dalam Ulangan 21 ayat 15. Ini adalah terjemahan literal yang bagus. Dalam hal seseorang memiliki 2 orang istri, maka ia akan mengasihi yang seorang dan membenci yang lain berdasarkan perkataan tersebut. Namun dalam terjemahan bahasa Inggris dari versi The New English Translation, perkataan benci diterjemahkan sebagai tidak dicintai atau kurang dicintai. Preferensi artinya. Dalam hal ini, hukum Taurat tidak berbicara tentang kebencian emosional di pihak suami terhadap istri yang satu, tapi hanya preferensinya dalam arti ia lebih memilih untuk menyukai istri yang satu daripada istri yang lain. Maliaki, kitab Maliaki pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga mengungkapkan hal yang sama. Ini Tuhan, Yahweh yang berkata, Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau dalam arti preferensi, bukan benci dalam konteks emosional. Tidak dapat. Allah tidak pernah memiliki rasa benci, tapi Dia memilih Yakub untuk dijadikan kepala, untuk diberkati lebih daripada Esau. Karena Allah itu Maha Tahu, kita harus memikirkan seperti Allah yang mengetahui segala sesuatu yang tersirat di dalam hati kedua manusia ini, Yakub dan Esau. Dia menemukan sesuatu yang baik di dalam Yakub, karena itu preferensinya cenderung kepada sesuatu yang baik. Bukan dalam arti perkataan benci secara emosional, mengignore, tidak seperti itu. Dia tetap memberkati Esau, tapi dalam konteks pengertian yang berbeda. Ya, tetap diberkati. Kebanyakan orang Kristen tidak akan pernah harus membuat pilihan yang menyakitkan dengan meninggalkan keluarga mereka untuk mengikuti Kristus. Namun, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tahu di seluruh dunia ada banyak orang Kristen lainnya
yang menghadapi pengucilan, penolakan, atau bahkan penganiayaan dari keluarga mereka dengan menolak, bahkan membunuh. Orang-orang percaya ini, jika mereka ingin setia kepada Kristus, dipaksa untuk hidup dengan cara yang dianggap sebagai kebencian terhadap ayah dan ibu, istri dan anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan. Lukas 14 ayat 26. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka demi iman mereka kepada Kristus. Nah, anggota keluarga menganggap mereka benci keluarga, tidak sayang kepada keluarga. Tetapi tidak seperti itu. Preferensinya adalah mengikuti Kristus lebih dari tuntutan anggota keluarga. Semua orang percaya dipanggil untuk mengakui ketuhanan Kristus dan menunjukkan kepadanya preferensi di atas semua ikatan duniawi. Mereka yang harus mengorbankan hubungan duniawi memiliki janji. Saya baca dari Markus 10 ayat 29 dan 30. Markus 10 ayat 29 dan 30. Aku, kata Tuhan Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Apa kata Alkitab tentang komitmen ini? Ada banyak referensi dalam Alkitab yang membahas komitmen orang Kristen dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya komitmen kepada keluarga kita, kepada tetangga, ya, wajib membantu tetangga dan sebagainya, kepada majikan, kepada gereja, komitmen terhadap pernikahan, kesehatan kita karena tubuhnya adalah bait Allah, dan dalam segala hal yang kita lakukan dan katakan, kita berpegang kepada perkataan kita sekalipun itu merugikan. Sekali perkataan itu keluar dari mulut kita, kita harus memegang teguh perkataan itu. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa komitmen utama hidup kita adalah kepada Allah sendiri. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang utama dan yang pertama serta terutama, ya. Matius 22 ayat 37 dan 38. Yesus memberitahu kita bahwa setiap area keberadaan kita, setiap aspek kehidupan kita harus berkomitmen untuk mencintai dan melayani Tuhan Yesus. Ini berarti bahwa kita tidak boleh menahan apapun dari Dia, karena Tuhan tidak pernah menahan apapun dari kita. Selanjutnya, Yesus mengatakan kepada kita bahwa komitmen kita kepadanya harus melebihi komitmen kita kepada keluarga kita. Tadi tertulis dalam Lukas 14, 26, 27, bukan? Jikalau seseorang datang kepadaku, datang atas pilihan nih. Seseorang datang kepadaku, pilihan. Kita memilih untuk datang kepadanya. Dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi mengikut Yesus itu sebuah pilihan, kita datang kepadanya, dan kita tahu harga yang kita bayar. Preferensi kita terhadap segala sesuatu yang terjadi harus mendahulukan Tuhan. Memiliki komitmen seperti ini berarti hubungan keluarga kita mungkin akan terputus karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini berarti komitmen kepada kita kepada Kristus menuntut jika diberikan situasi memilih salah satu atau kita berpaling dari mereka dan melanjutkan dengan Yesus. Lukas 12 ayat 51 sampai 53. Intinya adalah bahwa mereka yang tidak dapat membuat komitmen seperti itu tidak dapat menjadi murid Kristus. Dengan demikian mengikut Yesus berarti mengikuti Yesus dengan segenap hati, dengan komitmen penuh atau tidak sama sekali. All or none law. Semua atau tidak sampai kita bertemu di surga. Yesus memperingatkan kita sebelumnya
Alasan untuk komitmen dan loyalitas tersebut adalah bahwa cobaan yang mungkin harus kita tanggung akan sangat berat. Kesetiaan kita kepadanya kadang-kadang mungkin sulit. Yohanes 15:18. Yesus memperingatkan murid-muridnya, ingatlah kata yang aku katakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, Yesus, mereka juga akan menganiaya kamu. Yohanes 15:20. Rasul Paulus menggemakan peringatannya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3:12. Yesus telah menjelaskan biaya pemuridan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari, setia mengikut Yesus. Tidak ada hari tanpa Yesus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Lukas 9:23 dan 24. Intinya adalah harga sebenarnya dari komitmen kepada Kristus adalah penyangkalan diri total. Penyangkalan diri sepenuhnya. Memikul salib dan terus-menerus mengikuti Kristus Yesus sampai kita bertemu muka dengan dia. Gambaran imperatif ini bagi kita pengorbanan, tidak mementingkan diri sendiri, dan hidup melayani Yesus ini. Sebuah salib melambangkan hukuman terakhir dan penghinaan. Galatia 3:13. Lebih dari itu, semuanya ini menunjukkan kasih Allah, kasih tanpa pemberi, dan pengorbanan dalam memberikan hidupnya bagi dunia. Matius 20:28. Paulus mengikuti teladan komitmen Tuhan dalam pengorbanan dan pelayanan. Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, seperti yang tertulis dalam Galatia 2:20 tadi. Nah, sebagai summary, closing statement saya katakan sebagai berikut. Closing statementnya. Komitmen total kepada Allah berarti bahwa Yesus adalah satu-satunya otoritas kita, cahaya penuntun kita, dan kompas kita yang tidak pernah salah. Berkomitmen kepada Kristus berarti berbuah, artinya menjadi pelayan. Secara singkat dapat dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus, seperti yang tertulis dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Semoga firman tersebut jatuh di tanah yang subur, berakar, dan berbuah lebat dan menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda sesuai firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami dan setiap langkah kami, sehingga Engkau mendapatkan kami setia dan tetap beriman saat Engkau datang kali keduanya dan kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka hati dan angkat tangan kita. Biarlah Bapa yang baik hati itu menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Bapa surgawi memberkati Engkau saat Engkau masuk dan keluar. Bapa surgawi menyertai Engkau. Bahkan Bapa surgawi menuntun Engkau di jalan yang benar, membaringkan Engkau di padang berumput hijau, bahkan menyediakan makanan bagimu di hadapan lawanmu, serta mengurapi kepalamu dengan minyak, sehingga pialamu melimpah. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati Engkau saat Engkau masuk, diberkati Engkau saat Engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa sementara Engkau tidak pernah meminjam. Diberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil. Dan biarlah hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat, bersama dengan Tuhan, Allah Roh Kudus, menyertai kita,
Saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menyebut semua kita percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan atas seizin Tuhan. Tetap jalankan protokol kesehatan, tetap sehat, layani Tuhan. Amin.